Akhirnya gue ditimpukin kan, dikelilingin tuh patas gue, hancur semua tuh kaca. Ternyata pintu depan itu udah jebol, itu kelewang Alfamart tuh udah masuk. Posisi belakang tuh gue sendiri bang nahan, pintu belakang patas tuh gue sendiri nahan, gue megang CR. Kalau itu masuk, habis lah anak-anak. Ada gue tangkisin, ya yang masuk air gitu, kelewang, CR, pedang, bambu, batu, kopel. Kabar katanya ada anak kelas 2-nya kebacok, 11 bacokan. Nah buat Bang Hendrik nih, Bang, ini kan dari tadi sepanjang kita ngobrol yang saya tahu cuma Hendrik aja nih. Iya. Nama Abang emang cuma Hendrik apa sih gimana? Hendrik aja udah. Emang Hendrik doang? Hendrik. 5 huruf? 5 huruf. H-E-N-D-R-I-E 7 huruf. Emang Hendrik doang? Iya. Belakangnya X apa K? K. Hendrik berarti Hendrik ya? doang, Oke. Bang, Abang asli mana nih Bang? Kayaknya nih perawakan mana nih orang Sebenarnya mana? gua Sunda Jawa ya. Ibu gua Cirebon, bokap gua Sukabumi. Buset, Cirebon Sukabumi. Ras plastik emang nih, alot. Itu bagaimana nih setahu saya nih Bang nih, yang memang udah banyak saya jumpai Cirebon tuh disinyalir dengan ilmu kebal dan lain sebagainya, khususnya apalagi yang memang punya darah-darah sana. Kalau buat Abang sendiri, punya nggak Bang namanya begituan Bang? Kalau nggak punya sih netral. Bener Bang? Bener nggak ada. Buktinya Bang, tapi tembus tadi. Iya tembus, kalau gua punya nggak tembus ya kan. Mungkin selepas itu, mungkin Abang dibekali sama orang tua? Enggak. Yang penting lu setiap berangkat Bismillah aja udah. Bismillah aja. Berapa kali menyebut bismillahnya? 7 kali apa 3 kali? Bismillah ya sekali aja. Sekali. Tahan napas kagak? Kagak lah. Pokoknya Bismillah aja jalan. Sekolah. Yang penting gue intinya niat sekolah aja, bukan niat ribut. Bener pas bentrok kena itu gue tragedi lagi gue. Pas anak poktek ulang tahun. Ada tragedi lagi. Tragedi lagi. Bagiin Bang, biar teman-teman nyengir yang ada di CJ Jadi Channel gini, nih. pada saat itu kan kita nggak mending sih, posisinya nggak mending dari itu nggak mending, kita di dalam patas. Di situ ada kakak kelas teriak, "Woi, 1 DKI pagi nih." Gue pikir tuh dia mau ngajakin gabungan, ternyata enggak. Akhirnya gue ditimpukin kan, dikelilingin tuh patas gue, hancur semua tuh kaca. Ternyata pintu depan itu udah jebol, itu kelewang Alfamart udah masuk. Astagfirullah. Itu ditahan di posisi bis paling tengah tuh ditahan, jangan sampai belakang kan. Posisi belakang tuh gue sendiri bang nahan, pintu belakang patas tuh gue sendiri nahan, gue megang CR. Kalau itu masuk, habis lah anak-anak. Iya betul. Habis anak-anak. Akhirnya gue tahan itu 15 menit sampai 30 menit lah itu gue tahan. Buset, lama banget itu. Akhirnya gue tangkisin, ya yang masuk air gitu, kelewang, CR, pedang, bambu, batu, kopel, gue tahan di situ. Aduh. Itu ulang tahun Poktek yang setahu Ulang gua. tahun Poktek. Wah, Di mana enak kejadian banget. itu, Bang? Depan Harja. Depan Harja. Oke. Banyak gua akuin, banyak banget itu. Akhirnya selesai itu kan dibubarin polisi kan. Gue masih nanteng bayar tuh bang, dari Harja sampai Jembatan Baru. Gue takutnya ada yang nyerobot. Betul. Akhirnya dibubarin polisi, gue buang BR. Dibuang BR. Nah gue dengar kabar katanya ada anak kelas 2-nya yang kebacok, 11 bacokan. Ya Allah. Tapi nggak kecil-kecil sih bacokannya, nggak Kecil-kecil buset bang, kalau 11 biji mah bang. Pengok juga itu badan, buset. Iya. Itu sih yang paling krusial. Buset, gitu. parah banget ya. Lah itu abang kagak ngeh emang. Gue nggak ngeh, gue pikir tuh dia mau. Setahu gue kan dulu, gue dapat cerita nih dulu kan. Dulu ada veteran DKI itu masuk Poktek. Gue pikir tuh sama anak Poktek itu gue gabungan, ternyata enggak ya kan. Setelah itu kan gue balikin lagi lah. Kata ada alumni, balikin lagi, gue balikin lagi di Cengkareng. Pas di kejadian hari itu? Gue balikin lagi di Cengkareng bang, kejadian hari itu gue balikin di Cengkareng. Dia itu nggak ngajin, dia naik truk gandeng dia, truk gandeng nggak nurunin dia. Kalau dia nurunin gue nggak tahu deh, tragedi lagi kayak di Cengkareng ya. Dia nggak nurunin, dia labas. Oh tapi sempat abang bantayin juga tuh? Bantai. Buset. Dia nggak nurunin, dia lewat gitu aja. Oke, kayaknya nih cerita ini sempat ada yang berkomentar nih. Ceritain dong kejadian DKI bentrok Poktek, mungkin ini kali ya? Iya. Yang dimaksud ini kali ya? Iya, bener. Dulu emang sempat bentrok sama Poktek. Waktu gua kelas 1, kalau nggak salah itu antara 2006 atau 2007 kan. Tapi itu selepas abang udah ngejalin rehab luka itu. Luka itu. Udah habis selesai udah fase itu? sekitar 2 bulan 3 bulan lah gue itu. Buset, Bang Hendrik. Malam ini Bang Hendrik superhero saya nih. Bravo ya anjir. Yang gua rasain itu dulu, gua nggak tahu ya.
waktu tragedi Poktek sih, gue nggak tahu itu kena atau kagak, sama tragedi waktu gue di Bonjer. Itu gue nggak tahu kenapa enggak. Waktu yang Poktek tadi abang nahan tuh Iya, ya? gue nggak tahu itu ada yang kena atau kagak, gue nggak tahu. Karena kan abang di situ posisi untuk berusaha untuk mempertahankan Ngejaga, diri aja tuh iya. ya? Pala nongol, hantem, Aduh. pala nongol, hantem. Udah gitu aja. Lah yang di dalam pada ngapain sih tuh bang, waktu tragedi Poktek tuh bang? Ya pada begitu, pada ribut di dalam patas. Itu anak Poktek apa bener-bener masuk? Bang, Masuk, dalam patas? Gila, setengah bener. bis tuh masuk dia. Beara gede-gede bang? Kelewang. Buset. Udah begini-begini di patas. Anjir. Kalau sampai tembus belakang itu gue nggak tahu deh. Makanya Rusak gua itu, Bang, ya? pintu belakang itu gue tahan terus jangan sampai masuk. Buset. Untungnya tuh polisi datang, bubar langsung. Oke, jadi ini buat teman-teman Voktek nanti bila mana nonton segmennya Abang Hendrik nih dan memang satu tragedi di komentarin aja Iya. biar searah nih Iya. kejadian dari betul. Biar valid. Iya. Nah bang, oke nih bang. Kalau tadi abang bilang di JBR abang kagak ikut nyocolin tuh bang. Iya. Saya mau tanya bang, kapan pertama kali abang saya bilang ngecerot deh saya bilang nih. Kalau Ngerasain dapat daging bang. kalau dapat daging kita nggak pernah. Serius nih bang? Seriusan nggak pernah dapat Buset. daging. Kalau ngepet aja gitu. Ngepet aja. Ngetos. Ngetos yang di Olimo mungkin kalau pedang gua nggak copot, mungkin di situ gua dapat daging karena pedang gua copot aja kan, gua balik badan. Itu yang di pas di Odim itu bener-bener ngetos begitu bang? Ngetos, Lama bang? ngadu pedang. Buset. Udah kayak tangkuriang. Anjir, iya bener emang begitu bang. Iya. Tapi memang selama abang di DKI nggak pernah yang namanya ikut ngebancakin orang, Mas Tan. Abang agak punya ada kepikiran dendam gitu ketika abang di PSTN seperti itu? Ada kepikiran dendam. Ada satu alumni yang ngomong ke kelas, lu dibacok sama si ini nih, si A ya kan, lu mau nyamperin nggak ke kerjaannya? Buset. Gue samperin ke kerjaannya bang, yang ngebacok itu gue samperin. Yang pas kejadian di mana nih? Yang di Olimo. Emang tahu maksudnya dikasih tahu gitu? Iya. Oh, oke. Sampai ke kerjaannya, gue mop di situ. Emang lu bener yang ngebagi gue? Dia diem aja ya kan? Iya kata dia. Ya kata, udah begitu aja. Kalau gue kan pikir di jalur ya kan. Waktu dia di kampung. Anjir. Gue bisa ngebedain lah. Nggak. Itu dari pihak alumni atau pelajar nih bang? Yang Waktu pada saat abang itu? Alumni dia udah alumni. Dia udah alumni? Udah keluar dari DKI. Enggak, udah dari pihak kampung Jawanya itu kan? Udah. Yang ini kan dia udah alumni dia. Iya, dia udah alumni. Udah alumni dia. Memang tapi dari pihak Jawa Kota ya? Iya, Jawa Kota. Oke. Kacau. Siapakah sebenarnya? Kepo ya, komentarin aja ya. Di balik layar bang ya. Iya. Nah bang, lanjut tuh bang. Kalau di Setka bang, ini Setka kan bisa saya bilang tuh gerbang keramat tuh bang. Pasti. Buat DKI khususnya Pasti, tuh bang ya. pasti. Artinya DKI tuh kudu ngelewatin titik itu tuh bang, Pasti, biar bisa. Itu bagaimana bang, di era abang yang abang suka jumpain di Setka? Kalau dari Setiakawan kita pasti turun dari Jeling. Turunan Jeling tuh udah turun tuh. Tuh kampung Jawa tuh dari kiri kanan udah mantekin dia. Mau orang kampung kayak semuanya tuh gembelan kayak tuh semua di situ udah kumpul pokoknya. Banyak bang. Banyak. Wih. Pokoknya banyak deh. Kalau gua nggak bisa ngelewatin, gua nggak sekolah balik lagi. Baik lagi. Tapi memang kejadian itu setiap hari berangsur-angsur seperti Setiap hari. itu? Setiap hari? Setiap hari, pasti. Dipantekin mulu? Dipantengin terus. Nah, Setiap hari itu. Nggak mungkin puncaknya paling hari Kamis. puncaknya hari Hari Kamis? Kamis pasti ada di banyak deh. Dan abang selalu bisa lewat, tembus? Selalu bisa lewat. Buset, lah kok bisa bang? Gimana ceritanya itu bang? Maksudnya bang? Ya salah satu itu udah mental. Mental kita harus kuat. Gimana caranya itu tembus. Ya kalau nggak tembus kita nggak sekolah. Betul, konsekuensi itu ya? Iya. Betul. Kalau kita nggak tembus nggak sekolah. Dulu flyover belum ada ya di Belum era ada abang? dulu. Waktu 2006 nggak ada dulu flyover Roxy nggak ada. Iya, belum dulu ada nggak dia ya? Masih lega lah. Masih Ribut lega juga kan dulu. masih ribut. Mau shit. kiri kanan masih lega, masih enak lah. Kalau sekarang udah ada kan sempit jadi kan. Nah itu ada kejadian apa bang? Di Roxy, di Setka khususnya yang abang barangkali masih bisa dibagian buat teman-teman CJ Channel yang nggak bisa abang lupain. Jadi gini, waktu 2000 Setiakawan itu ribut emang. Sempat ada yang kebacok tuh anak kampung Jawa ya. Dia ngejoprak, jatuh di rel kereta, dibagiin di situ. Aduh. Gak lama kita ribut situ, ribut lagi sama Mas Budut di Gang Buset. Subur. Amanah, udah dibentrokin lagi. Di Gang Subur. Budut dikit, tapi penyakit. Gua akuin emang, dikit dia gua akuin. Tapi ya itu, berani ngeributin anak-anak. Berani dia ya? Berani ngeributin anak-anak. Tapi tembus juga tetap Tempat, tembus. sempat tembus dia. Jadi pas lagi itu kejadiannya bentrok, anak Budut mantekin ya kan dia. Ada yang kena batu, kejang-kejang. Wah.
Gua akuin nih dia emang bener-bener ngejaga kali itu CR 0, apa nomor berapa gua nggak tahu, dia ngejagain tuh. Mana-mana mau dipestain, dia ngejagain terus kan, ditendangin, diinjak-injak, dia tetap ngejagain. Buset, Gitu parah amat. Anak budutnya tuh. Anak budut Gila, yang kejang-kejang. Gua nggak gila. tahu itu anak yang kejang-kejang tuh anak basis mana, gua Oh, nggak betul. tahu. Tapi Pokoknya emang di ada Gansu seperti gua, itu ya? ada yang kayak Sampai gitu. tempat jatuh dia begitu? Jatuh dia, kejang-kejang. Hokinya dia dijagain, kalau nggak dijagain gua nggak tahu dia. Berarti nih Bang nih, kalau tadi kan Abang udah ngerasain ya di setka ketemu Jawa dulu baru budut nih. Iya. Ini sekali lagi memang versinya buat dari Abang nih ya? Iya benar. Berarti beratan mana Bang? Buat nembusin Jawa dulu apa budut dulu Bang? Kalau menurut versi Abang nih? Sebenarnya sih kita sehari-hari biasa tembus ya anak kampung, jadi udah tahu triknya masing-masing. Pokoknya jangan sampai yang ketinggalan yang di belakang. Udah gitu doang triknya. Triknya itu? Tahan sebisa mungkin, jangan sampai jebol. Udah lewat semua baru kita tinggalin. Berarti kesimpulannya beratan ada lebih berat mana Bang? Buat nembusin Jawa apa budut? Kalau Sebenarnya- menurut versi Abang? Kalau versi gue sih Jawa ya. Jawa. Itu emang Jawa lumayan banyak juga sih. Oh, di setkanya tuh ya? Iya, banyak juga. Buset. Jawa Bang, banyak. tapi katanya Bang nih, dengar di setka tuh kalau ribut palang pintu ditutup Bang. Kalau itu Sempet nggak pernah- begitu nggak sih, sempet Bang? begitu emang dulu pernah waktu pulang sekolah kalau nggak salah Oke. ya, pulang sekolah. Tapi itu gua nggak tahu, gua posisinya emang nggak ada sih lagi itu, nggak ada gua nggak. yang gua ikutin itu Nggak pernah sampai kayak ditutup begitu lah ya? nggak pernah Oke, ada di waktu di zaman gua. Iya, betul. 2000. Oke nih, kita akan bercerita yang memang Abang alami aja Bang Iya, ya. Nah Bang, gua- tadi juga Abang katanya sempat bersinggungan juga dengan budut 913. Iya. Di mana kejadiannya itu Bang? Kebanyakan yang sekali sih di Jembatan Baru sama di Subur, Gang Subur. Di Gang Subur. Kalau di Jembatan Baru? Ya paling gitu nyambit doang. Dia nggak pernah mending dia kalau Jembatan Baru dia. Tapi emang rame Bang di era Abang 913 Waktu Bang? 913 dikit dia. Cuma beberapa doang sih. Gua nggak tahu berapa banyak, dikit. Yang setahu gue sih dikit ya. Basis budutnya waktu zaman gue tuh dikit. Tapi nggak ada perlawanan sengit Bang ya? Iya, nggak cuma dia di patas, dia udah sekolah. Oh. Paling cuma teriak budut nih, udah sambitin lewat begitu aja. Oke. Beda sama anak kampung Jawa kan dia mendeng dia. Memang benar-benar mendeng Iya, dia, memang benar jalan ya. Jalan. Artinya Bang sebagai orang tua nih Bang, biasanya kan banyak orang tua yang khawatir anaknya terulang kejadian itu. Apalagi Bang sempat kena begitu. Orang tua nggak ada pesan apa-apa Bang pada saat itu Bang? Sempet pesen sih waktu kena itu, waktu gue di DO ya, di DKI itu gue sempet pesan. Sebenarnya itu lu mau sekolah lagi apa enggak sih, ya kan? Posisinya itu emang waktu gue di DO itu emang gue diputusin sama orang tua gue nggak boleh sekolah lagi. Karena posisinya kan gimana ya? Kebetulan di situ gue ada tabungan. Tabungan dalam maksud apa nih? Tabungan gue waktu sekolah. Oke, nih Bang nih, ini keren nih. Abang di DO, sempat di DO Sempet di DO lagi tuh gue di DO-nya karena gue dulu bentrokan anak kampung Jawa di Kompas. Oke, Jadi, betul. Oh makanya Abang ngejalanin di DKI cuman tadi berapa? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun, Ceritain Bang bagaimana itu? Jadi gini kan waktu kalau nggak salah gue lagi tuh naik baso ya, gue turun di Kompas sama ketemuan sama adik kelas di Kompas juga dia. Bang, kata dia anak kampung Jawa mendeng no ya. Oke, udah gue turunin kan, gue matikin di Kompas. Oh ini Abang udah kelas 2 nih berarti Gue udah nih? kelas 3. Udah kelas 3? Gue udah kelas 3 lagi tuh, ngikut penataran juga. Emang dikit waktu zaman gue kelas 3 tuh dikit ya kan, kelas 1 ini dikit ya, cuma beberapa orang doang ya kan. Penataran di Setiakawan juga nggak nurunin, cuma jalan begitu aja. Dikit, emang dikit sih gue akuin. Akhirnya gue mantekin di Kompas, bentrok. Nggak bentrok sih, cuman yang ngadu mulut aja ya kan. Udah turun sini ya kan. Posisi gue itu bawa BR. Waktu biasanya kan masuk sekolah itu nggak pernah pemisahan ada BR ya kan. Posisi gue itu lagi megang BR lah gitu, megang pedang kalau nggak salah. Cuma segini sih, masuk tas sih gitu ya kan. Pas itu gue diperiksa. Gue ketahuan bawa BR. Akhirnya gue coba buat pertahanin kan. Masalahnya kan nama gue itu kan udah masuk ke Sudin nih buat ujian nasional kan. Akhirnya di situ udah nggak bisa diterusin Ya karena gue Allah, Robi. udah keluar. Langsung keputusannya emang keluar aja Keluar. gitu. Jadi gue udah sempat nego sama orang tua gue. Di situ emang udah capseknya itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa nolongin. Nggak bisa nolongin. Mungkin lagi hari itu lagi sidak kali ya. Nggak tahu deh, mungkin lagi sidak, lagi apes kali. Lagi apes mungkin. Lah itu tadi pas Abang niat ngebentrokin kampung Jawanya. Iya, itu yang gue tahu pas gue bentrok kena kampung Jawa itu ada capsek gue lagi naik motor. Dia kan rumahnya di bukit di Tangerang Tanah Tinggi ya. Dia naik motor sampai Mangga Besar naik motor dia. Katanya itu ada dia.
nonton. Ngelihat abang Gue bentrok. lagi ngeluarin BR. Makanya pas abang nyampe sekolah Ada sidak. Oke. Ada sidak. Di situ gue langsung ketemu sama Capsek. Oh langsung dipanggil nih abang Langsung nih? dipanggil, gue langsung Buset dipanggil. dah. Nggak bisa terus. Kamu besok hari ini terakhir, besok kamu nggak boleh sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Di situ. Akhirnya gue bilang ke orang tua gue, Mak, gue dikeluarin nih dari DKI kan. Akhirnya orang tua gue ke sekolah buat mempertahankan anaknya ya, biar lanjut sekolah. Betul. Tapi nggak bisa, nggak bisa. Emang udah patah sih, masalah kan sajam ya yang gue bawa itu ke sana sajam ya kan. Emang berat sih. Sampai akhirnya abang mau terus buat pindah kemana? Pindah. Dulu gue sempet pengen Poncol ya dulu ya. Dulu gue ada temen namanya Dedi Poncol tuh. Gue sempet ke sekolah Poncol ya kan. Gue bilang ini sekolahan dikit emang satu guru cuma dua murid doang itu yang belajar. Udah gue bilang. Sempet masuk ke kelasnya? Gue masuk ke kelasnya ngeliatin, ngomong sama Capseknya. Apa kayak guru BP-nya deh. Kamu dari mana? Dari DKI. Pak, ya kan mau masuk sini. Di situ waktu itu Poncol cuma ada satu jurusan doang, otomotif. Ya ampun. Jadi kan gue di DKI kan gue instalasi listrik nih, jadi nggak bisa kan jauh dari jurusan kan. Akhirnya gue mutusin, gue tanya-tanya lah sama temen gue, emang kalau Poncol praktek di mana, ya kan? Di Karyaguna sama di Kampung Jawa. Wah, gue kata kalau gue sekolah di sini bisa amsong nih ya kan. Wah, akhirnya gue mutusin nyari lagi ke PLO gue. Gue datang ke PLO, di situ gue udah hampir mau masuk ya, kasar udah mau masuk PLO tuh gue. Ngontek lah kepala sekolah PLO ke sekolah DKI. Ini anak kenapa nih bisa dikeluarin dari DKI nih kan? Gue nggak tahu di belakang gue kan gue nggak tahu tuh ke antara kepala sekolah kan. Akhirnya di situ gue nggak diterima. Emang kasus gue yang di DKI itu diceritain di nyambung tuh ya, mereka ternyata memang hubungan antara kepala sekolah tuh saling itu ya. Nyambung, saling koordinasi dia, betul. Akhirnya gue udah wah mau kemana nih kan. Akhirnya di situ di kampung gue ada almarhum Imal ya, abang-abangan gue. Siapa? Almarhum siapa? Imal, dia veteran budut dia. Dia veteran budut masuk Bonjer Pusat. Di situ gue tanya, Mal, gue mau masuk Bonjer kan. Akhirnya dianterin sama dia. Pertama gue ke cabang. Akhirnya lu mau di cabang apa mau di pusat ya kan? Yang enaknya aja Mal di mana ya kan? Akhirnya gue dianterin ke pusat. Di pusat sempet ngomong sama Capsek ya kan. Ya udah kamu bisa masuk tapi di elektro nggak bisa terusin kelas 3 lagi karena namanya ini anak-anak kelas 3 itu udah masuk ke Sudin. Oh iya betul, Ya karena kan? udah masuk ujian nasional. betul. Jadi mau nggak mau kan gue ngulang lagi di kelas 2. Oke. Di kelas 2 ngulang. Jadi ya ternyata memang seluk-beluknya Bang Henry bisa pindah tuh seperti itu dan abang harus ngulang tuh ya. Ngulang ke kelas 2 lagi. Oke nih. Nah, jadi buat teman-teman CJ Channel untuk selanjutnya bagaimanakah sepak terjang dari Bang Henry karirnya di Kebonjeruk? Kita akan kupas, namun sebelum itu kita harus rehat sejenak nih Bang ya. Iya, boleh. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di CJ Channel karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Akhirnya gue balik naik angkot. Nah di situ teman gue itu ngodein ya kan, woi Bonjer 5 nih. Gue pikir dia nggak ngudak, nggak ngejar kita ya kan. Ternyata ngejar dia pakai motor, dia pakai CR 0, masuk ke angkot dibacokin.